Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Masih semangat kan? Bagus. Ketemu lagi sama Ibu hari ini. Kita masih belajar hal yang sama, yaitu geografi ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita beresin kelas ini gimana? Biar lebih nyaman, lebih enak nanti kita belajarnya. Iya, silahkan. Ibu pengen mejanya dirapiin. Yang bagian depan itu jaraknya diatur, terus nanti yang belakang ngikutin ya. Coba sekarang mulai. Iya benar, kayak gitu. Oke. Terus coba lihat di kolom meja kalian, di bawah kursi, atau di depannya, di belakangnya dilihat ada sampah nggak? Kalau ada sampah, boleh sampahnya diambil, ditaruh di saku, atau mungkin ditaruh tas. Nanti setelah pelajaran selesai, dibuang di tempat sampah. Oke? Gimana suasana kelasnya? Enak nggak? Seger nggak? Rasa nggak AC-nya? Kalau nggak kerasa boleh mungkin dikecilin lagi biar lebih rasa, terus biar lebih nyaman. Hari ini Ibu nggak akan ngatur tempat duduk kalian ya, karena Ibu ya udahlah senyamannya kalian, seenaknya kalian gimana mau duduknya. Yang penting nanti di kelas bisa memperhatikan dan kalian bisa mudah memahami pelajarannya. Oke? Terus Ibu mau absen dulu. Oh ya, buku absennya di mana ya? Oh iya sih. Ya. Ibu absen. Nanti yang hadir silahkan angkat tangan ya. Cukup angkat tangan saja. Fitria Afika hadir ya. Syifaul Faizah. Oh, oke, hadir. Rifki Al Aziz siap hadir. Taslim siap hadir. Oke, jadi masuk semua ya. Bagus. Ibu harap nanti seterusnya kalian akan seperti itu terus. Buat pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip geografi. Kalau yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai hakikat geografi, objek studi geografi, terus kita udah belajar tentang konsep geografi dan pendekatan geografi. Sekarang yaitu prinsip-prinsip geografi. Nah, di dalam geografi itu ada 4 prinsip. Nah, prinsip-prinsip geografi ini manfaatnya apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Ada nggak sih kalau kita pelajarin ini, ada nggak sih manfaatnya? Terus gunanya tuh untuk apa gitu kan? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Untuk apa kita belajar kalau tidak ada manfaatnya? Ya nggak? Ada manfaatnya. Dalam ilmu geografi, prinsip-prinsip ini berguna untuk menganalisis dan mengkaji fenomena-fenomena geosfer yang ada di permukaan bumi. Fenomena geosfer itu seperti apa sih? Fenomena geosfer itu seperti yang ada di lingkungan sekitar kita. Gejala geosfer seperti misalkan curah hujan, terus misalkan ada kemacetan, banjir, atau mungkin pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Itu semua bisa dikaji melalui prinsip-prinsip geografi. Nah, untuk lebih lanjutnya, Ibu akan membahas satu persatu mengenai prinsip-prinsip geografi ya. Harap diperhatikan, dicatat kalau ada yang penting. Terus misalkan nanti ada yang belum paham bisa ditanyakan. Bisa dimengerti? Bagus. Jadi Ibu akan membahas satu persatu. Jadi dalam geografi itu ada 4 prinsip. Apa aja sih 4 prinsip ini? Yang pertama ada prinsip yang namanya prinsip distribusi. Yang kedua ada prinsip interrelasi. Yang ketiga ada prinsip deskripsi. Dan yang keempat ada prinsip korologi. Kita bahas satu-satu ya. Dari prinsip distribusi. Prinsip distribusi itu apa? Distribusi itu apa sih Bu? Kan mesti ada pertanyaan seperti itu. Prinsip distribusi itu sama dengan prinsip persebaran. Distribusi itu sama dengan persebaran. Nah, maksudnya gimana? Jadi dalam geografi itu prinsip ini digunakan untuk mengkaji persebaran fenomena atau gejala geosfer yang ada di permukaan bumi yang persebarannya itu tidak merata.
seperti itu. Contohnya apa Bu? Contohnya misalkan kayak peta mengenai barang tambang, peta barang tambang di seluruh Indonesia. Persebarannya di seluruh Indonesia barang tambang itu ada, tapi tidak semua Indonesia itu setiap barang tambang tuh tersedia. Misalkan gas alam di Aceh, gas alam di Aceh belum tentu ada gas alam di Lampung, atau mungkin belum tentu gas alam itu ada di daerah Maluku. Tetapi persebaran gas alam ini ada beberapa di daerah di Indonesia, seperti itu. Yang kedua yaitu kita akan bahas mengenai prinsip interrelasi. Apa sih prinsip interrelasi? Nah, interrelasi itu sama dengan keterkaitan atau hubungan. Hubungan maksudnya gimana? Jadi untuk membahas mengenai prinsip ini kita akan mengkaji antara gejala lingkungan dengan sosial, terus lingkungan dengan lingkungan, atau sosial dengan sosial. Misalkan seperti hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, atau lingkungan dengan lingkungan, seperti itu. Misalkan contohnya apa sih Bu untuk mengkaji prinsip interrelasi ini, menggunakan prinsip ini tuh kayak apa? Kayak misalkan yang digambar ini kan Ibu menyediakan gambar, ada gambar mengenai hutan yang habis ya, pohonnya sudah tidak ada, seperti digunakan untuk dibuka lahannya untuk membuka untuk dibuat permukiman mungkin, atau mungkin pertanian, atau mungkin perkebunan. Nah, pembukaan lahan ini berhubungan dengan penebangan hutan. Jadi ada keterkaitan atau hubungannya. Terus yang kedua, gambar yang kedua ini kita bisa lihat gambar mengenai nelayan, bukan nelayan, kapal di pesisir pantai. Nah, kapal-kapal ini biasanya digunakan untuk mencari ikan oleh nelayan. Dan nelayan ini sebagai mata pencarian yang dia selalu berkaitan atau berhubungan dengan laut. Kan nelayan berarti mencari ikan di laut kan, jadi saling berhubungan. Kemudian ada juga misalkan kita ingin mengkaji mengenai kebun teh yang ada di dataran tinggi. Kebun teh itu selalu ada di dataran tinggi. Kita belum pernah lihat kan kebun teh di dataran rendah? Iya, karena antara dataran tinggi dan kebun teh itu saling berhubungan, seperti itu. Nanti kita bisa kaji menggunakan prinsip interrelasi. Ada yang ketiga yaitu prinsip deskripsi. Apa itu prinsip deskripsi? Deskripsi itu menjelaskan atau paparan, atau kita bisa menjelaskan lebih mendalam. Nah, gunanya prinsip deskripsi ini adalah untuk menjelaskan lebih mendalam dua prinsip sebelumnya. Jadi kalau misalkan untuk lebih jelasnya lagi kajian mengenai interrelasi dan distribusi, kita bisa menggunakan prinsip deskripsi. Contoh-contoh prinsip deskripsi itu biasanya menggunakan tabel, grafik, peta, atau hal-hal lain yang bisa menjelaskan dengan mudah dan bisa dipahami, seperti itu. Misalkan kayak bencana alam di Indonesia. Bencana alam di Indonesia itu persebarannya tidak merata. Tidak semua daerah bisa terkena bencana alam. Misalkan gempa, nggak semua daerah bisa gempa. Nah, untuk melihat persebarannya itu mungkin bisa disajikan data berupa tabel untuk melihat seberapa banyak gempa dan di daerah mana saja, tahun berapa saja. Itu bisa dilihat menggunakan data yang berupa tabel. Terus mungkin bisa melihat persebaran kawasan budidaya di Kota Surakarta, daerah yang mungkin daerah yang permukiman di sebelah mana, daerah yang pariwisata di sebelah mana, itu bisa disajikan dalam bentuk peta menggunakan prinsip deskripsi tersebut. Yang keempat ada prinsip korologi. Korologi ini prinsipnya menggabungkan dari semua prinsip-prinsip sebelumnya. Jadi di dalam prinsip korologi ini kita menganalisis lebih dalam lagi dan lebih detail lagi. Jadi misalkan seperti gambar ini ada curah hujan ya. Nah, di curah hujan ini kita membahas pasti ada apa dengan curah hujan gitu kan. Ada apa dengan hujan. Nah, untuk menganalisis ini kita perlu menggabungkan semua prinsip mengenai persebaran curah hujan. Misalkan di Indonesia persebaran curah hujannya
seperti apa, terus mengapa persebaran curah hujan di Indonesia itu tidak merata, apa sebabnya, itu ada interrelasinya kan. Terus bisa digambarkan dengan peta distribusi curah hujan di seluruh Indonesia seperti itu, nanti ada gambarannya, kemudian benar-benar dianalisis secara mendalam. Nah itu prinsip hidrologi. Mungkin sampai sini ibu jelasin dulu prinsip-prinsip. Silahkan yang ada yang ingin bertanya. Tidak ada ya? Ya mohon maaf ya, gak apa-apa kan, berisik. Yang penting kalian sudah paham. Iya. Untuk ibu pengen tahu sebenarnya kemampuan pemahaman kalian itu sampai mana saja dan seperti apa kalian bisa menganalisis di kehidupan sehari-hari ya. Jadi ibu pengen bagi kalian jadi 2 kelompok. Yang satu kelompok akan bahas 2 prinsip. Iya, coba langsung aja ibu bagi antara meja depan dan belakangnya ya. Meja depan dan belakangnya kalian membahas mengenai prinsip interrelasi dan distribusi, dan kalian membahas mengenai deskripsi dan kronologi. Ibu kasih waktu 1 menit. Untuk bahannya mungkin bisa cari di berita-berita atau mungkin bisa cari di internet. Boleh buka HP tapi sebentar aja dan hanya untuk ini saja ya, kelas ini saja. Oke? Ya, saya tunggu. Oke, sudah selesai. Ibu tunjuk, nanti kalian silahkan presentasikan apa yang sudah kalian dapat. Kelompok 1, ya, silahkan dipaparkan. Ya, bagus. Beri A+. Sepertinya sudah paham ya. Ibu rasa kalian juga sudah mengerti dan memahami. Tolong gunakan prinsip-prinsip ini untuk menganalisis fenomena geosfer yang ada sekeliling kalian. Misalkan kalian lagi jalan terus melihat sebuah kemacetan di jalan, kalian bisa coba untuk menggunakan prinsip ini untuk mengkajinya. Begitu ibu harap kalian memahaminya, karena prinsip ini akan digunakan seterusnya untuk materi-materi geografis sampai seterusnya. Mungkin cukup sekian dari ibu. Sebelum ibu akhiri, mari kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya kembali. Ya, berdoa mulai. Amin. Terus tetap semangat belajarnya, jangan pantang menyerah, jangan lupa selalu istirahat juga, makan jangan telat. Terus kalian akan menuai apa yang kalian tanam. Jadi rajin-rajinlah belajar. Sampai di sini ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.